jenjang pendidikan formal, baik dalam bentuk sekolah negeri maupun swasta. Menurut Abdullah, dalam tahun 2011, kata sekolah berasal dari bahasa Latin yaitu scholae, sekolah, skolae, atau sekolah, yang berarti waktu luang atau waktu senggang. Adapun mutu sekolah sangat bergantung pada proses pembelajaran yang dalam hal ini juga ditunjang oleh penyediaan fasilitas dari sekolah, baik dalam bentuk fisik, dari sarana dan prasarana, serta dari kompetensi tenaga pengajarnya. Pun fungsi sekolah antara lain yaitu membuka pemikiran, mengasah kemampuan sosial, menyalurkan kemampuan, serta mengembangkan potensi anak. Sedangkan jenjang pendidikan di Indonesia diantaranya ada pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Adapun manfaat sekolah diantaranya, yang pertama menambah ilmu pengetahuan, tempat mencari jati diri, mengasah kemampuan, memperbanyak teman dan memperluas relasi, dan menikmati adanya persaingan serta rasa persahabatan. Adapun pengertian dari kesuksesan merupakan suatu keadaan di mana seseorang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun faktor yang mempengaruhi kesuksesan adalah pengetahuan, pemahaman, serta kepercayaan masyarakat. Ngarso sing tulodo, ing madyo mangun karso, dan tutwuri handayani. Kurang aki-aki jawab apa coba persepsi orang soal Ki Hajar Dewantara kalau zaman sekolah kita diajarin cuman kayak gitu, ya nggak? Tapi enggak men, setelah gue belajar banyak soal tokoh-tokoh di balik kemerdekaan bangsa ini, gue tuh baru tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu tuh jauh banget dari sosok itu. Ki Hajar itu anak bangsa jenius. Pas muda, dia dapat beasiswa buat sekolah di sekolah kedokteran Belanda di Batavia. Lu bayangin ya, orang pribumi di zaman itu bisa sekolah aja syukur. Dia bisa sekolah di sekolah kedokteran. Pinter banget orang itu. Sayangnya, dia nggak cuma pinter, tapi juga berani. Nah, kenapa sayang? Ki Hajar ini di kampus hobinya tuh malah kritik pemerintah Belanda kesana kemari. Sampai akhirnya dia dikeluarin dari kampusnya. Terus habis itu jadi wartawan. Dan makin jadi-jadi dia nulis yang tajam-tajam soal pemerintah Belanda. Sampai akhirnya dia dibuang ke Belanda sana biar jauh-jauh dari Indonesia dan nggak bikin rusuh di sini. Nah, terus kan cerita dibuang nih ke Belanda nih. Tahu nggak apa yang dia lakukan di sana? Dia tuh di sana malah belajar. Nah, zaman sebelum ada internet dulu, yang namanya posisi itu menentukan prestasi. Dan di Belanda itu jelas akses ke buku dan tulisan-tulisan orang pintar dan bijak dari seluruh antero dunia jelas lebih lengkap kan dibandingkan di Indonesia waktu itu. Di sana dia belajar soal riset-riset terbaru di dunia pendidikan, filsafat, psikologi, dan banyak hal lain. Termasuk salah satunya adalah filosofi dan kurikulumnya Maria Montessori yang sampai sekarang masih dipakai di sekolah-sekolah elit di seluruh dunia. Dan hasil pembelajaran dia dengan otak jeniusnya itulah yang kemudian dia rangkum dan bawa pulang ke Indonesia untuk kemudian dijadikan dasar pendidikan ala dia. Termasuk di Taman Siswa, yang adalah sekolah yang dia diriin sendiri. Termasuk di perkumpulan Selasa Kliwon, geng ngobrol intelektualnya dia. Dan juga buat Indonesia secara keseluruhan waktu dia jadi Menteri Pendidikan. She just wanna go back to the future, so I brought that color DeLorean.